Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Jumpa lagi kita di pagi hari ini untuk membahas diskusi tentang kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan ini kan ada banyak hal yang bisa dibahas. Salah satunya itu minggu efektif. Nanti bagaimana cara hitung minggu efektif? Mungkin dari teman-teman ada yang mau di-share, ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, yang lain bisa ikut nyanggah, bisa ikut nambahkan materi ataupun nanya. Jadi mungkin awal kita untuk kalender pendidikannya di minggu efektif. Kira-kira ada enggak kawan-kawan yang mau jelaskan tentang minggu efektif itu apa? Dipersilakan. Mic-nya di unmute aja kalau mau ngomong, nggak apa-apa. Kalau ada mau share screen juga nggak apa-apa, lebih bagus. Siapa kira-kira minggu efektif yang mau ngebahas? Baiklah, shalom semuanya. Selamat pagi. Oh ya, silakan Siska. Shalom. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menghitung hari efektif. Di sini karena saya tidak membuat materinya, dimohon kawan-kawan yang punya kalender pendidikan dianalis, maksudnya dipegang gitu, biar nanti saya jelaskan tuh kawan-kawan ngerti. Ya, ya. Karena hari efektif ini kan hari di mana kita belajar setiap minggunya tuh hari apa saja yang efektif untuk kita melakukan pembelajaran. Nah, di sini pada semester 1 tahun 2020 di bulan Juli, kita harinya itu kan kita dari hari Rabu tuh tanggal 1. Nah, sampai 31 di hari Jumat. Jadi di sini kita karena tanggal 1 itu masih libur semester, libur kenaikan kelas, jadi kita masuknya tuh tanggal 13 hari Senin. Nah, karena kan biasa kan kalau habis libur kenaikan kelas itu kan ada murid baru gitu. Jadi perlu pengenalan yang biasa kita bilang tuh MOS. Jadi di minggu pertama itu tidak efektif karena ada pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jadi minggu efektif di bulan Juli itu pada di minggu kedua pada tanggal 20 sampai tanggal 25. Nah, di minggu ketiganya tuh kenapa tidak efektif? Dikarenakan itu kan ada hari besar, hari raya. Pada tanggal 31 itu hari raya Idul Adha. Jadi di minggu ini tuh kayak enggak terlalu efektif itu. Bisa dibilang itu tidak efektif karena kan biasanya tuh mempersiapkan. Karena biasa di sekolah-sekolah tuh kan banyak yang guru Islam. Jadi kalau menurut saya di bulan Juli maksudnya hari efektif belajarnya tuh hanya 1 minggu saja. Nah, sedangkan di bulan Agustus itu minggu efektifnya tuh dihitung dari tanggal 3 sampai tanggal 15, dilanjutkan pada tanggal 24 sampai 29 Agustus. Di sini kan kita merayakan hari kemerdekaan. Jadi biasa tuh ada pelatihan paskibra, mempersiapkan dekorasi-dekorasi, mungkin pasang bendera atau
apa itu ini sekolah-sekolah tuh. Jadi di minggu ini nih ada 3 minggu, hari efektif. Nah, kalau di bulan September itu di Agustus tadi itu kan ada tanggal 31 nih di hari Senin. Sebenarnya dia tuh bisa juga dimasukin di bulan September. Karena dia kan di tanggal 1 di September ini kan hari Selasa. Nah, jadi hari efektif di bulan September ini bisa dihitung dari tanggal 31 sampai dengan 29 sampai dengan 19 di minggu ketiga. Nah, di sini tanggal 21 sampai 26 itu diperkirakan itu hari jeda tengah semester atau mungkin dibilang mid semester. Kalau kita tuh ulangan tengah semester. Jadi di sini ini tidak terlalu efektif pembelajarannya, materinya, hanya karena guru-guru di sini melakukan di semester pada bulan September. Nah, sedangkan di bulan Oktober itu bisa dihitung dari tanggal 5 Oktober di hari Senin sampai dengan 24 di hari Sabtu minggu ketiga. Nah, di sini juga dari tanggal 28 sampai 30 Oktober itu memperingati hari libur bersama atau memperingati hari Maulid biasa di agama Muslim. Nah, jadi di minggu ini tidak efektif. Nah, sedangkan di minggu November nih bisa di sini ini minggu efektif, semuanya tuh hari efektif. Karena di bulan November itu kan nggak ada hari-hari besar dan juga di sini nih nggak ada tanda bahwa ada libur. Nah, sedangkan di bulan Desember ini kan kita kan ulangan. Jadi ulangan mau masuk ke semester kedua itu. Jadi di bulan Desember ini minggu tidak efektif karena dia akan melaksanakan ulangan. Jadi tidak guru tuh tidak memberikan materi. Jadi di bulan Desember ini tuh tidak ada hari efektifnya. Nah, jadi di bulan mana tuh? Bentar ya. Jadi di semester 1 ini hari efektifnya itu bisa kita lihat karena tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi di bulan Juli itu ada 5 hari. Di bulan Agustus ada 12 hari, tapi kan di sini kan sekarang sekolahnya sampai hari Jumat, jadi kita hitung saja 10 hari. Dan ditambah minggu keempatnya tuh ada 5 hari lagi, jadi 15 hari di bulan Agustus hari efektif. Jadi tambah di bulan Juli itu jadi 20 hari.
Nah, ditambah yang bulan September itu kan dihitung tadi dari tanggal 31. Nah, tanggal 31 nih ditambah 5 hari lagi minggu pertama, jadi 25. Minggu kedua tambah 5 lagi, 30. Dan yang minggu ketiga itu tambah 5 lagi, 35. Nah, sedang di bulan Oktober itu minggu efektifnya itu ada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Jadi 35 tambah 15 itu ngeblank. 50. Iya, ngeblank. Ada 50 hari. Di bulan November itu kan semuanya efektif nih harinya. Jadi tuh berarti ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat. Ada 20 hari. Jadi 20 hari ditambah 50 hari ini tadi itu 90 hari. 70. Jadi 50 ditambah 20. oh iya, 20. Jadi diperkirakan di semester pertama ini hari efektif untuk pembelajaran itu 70 hari. Belum lagi kan mungkin ada guru rapat dan ada mungkin acara mendadak gitu. Kita enggak tahu. Jadi menurut saya di semester pertama tahun ajaran 2020 sampai 2021 itu 70 hari efektif. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Saudari Siska. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahkan materinya, tadi mau sanggah, atau ada yang kurang jelas tadi, ada yang kecepatan. Saya ingin bertanya. Boleh, Fitri. Di bulan Juli itu kan tanggal 1 kan pas di hari Rabu. Ya. Tadi perhitungan Siska berapa tadi? 20 ya? Apanya yang 20? Hari Hari efektifnya. efektif. Hari efektif di bulan Juli 2020 ya? Di bulan Juli. Di bulan Juli itu hari efektifnya itu kan 6 hari kan. Jadi karena sekarang tuh kita tuh sekolahnya sampai hari Jumat, jadi saya hitung 5 dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli. Ya, karena di tanggal 1, 2, dan 3, dan 6 sampai 10 itu ada kegiatan MOS ya. Gitu ya, Jessica ya? Ya, tanggal 13 sampai tanggal 18 itu ada kegiatan MOS atau pengenalan lingkungan sekolah. Berarti baru terhitung hari efektifnya itu di tanggal 20 sampai 24, dilanjutkan 27 sampai 30. Enggak, di tanggal ini nih kan karena dia mendekati hari maksudnya apa ya? Idul Adha, hari raya haji. Jadi di minggu ini tidak efektif. Karena biasa kan kita libur juga tuh 3 hari. Kalau enggak 3 hari tuh paling tidak tuh 1 hari menjelang hari raya tuh kita udah libur. Ya. Jadi tadi yang ditanyakan Fitri itu Juli itu ada berapa hari efektif gitu ya, Fit ya? Nah, itu ada berapa tadi, Siska? Minggu efektif di sini ada 6 hari, tapi Sabtu tuh nggak dihitung, jadi ada 5 hari dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli. Jadi ada 5 hari, ada 5 hari. Kalau untuk yang di tanggal 27-nya?
Enggak, tadi kan sudah saya jelaskan. Di sini nih kan Hari Raya Idul Adha. Jadi biasanya tuh kita tuh libur tuh sebelum Hari Raya. Oh, berarti minggu itu Jadi, libur. Oh. Biasa 3 hari sebelum Hari Raya tuh kan kita libur. Kalau enggak tuh 1 hari menjelang Hari Raya tuh kita udah libur. Jadi di minggu ini nih tidak efektif. Oh, berarti ini pembahasannya sekaligus minggu efektifnya tadi ya? Efektifnya ada 1, hari efektifnya berarti ada 5. Ada 5, ya benar. Oh, seperti itu. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Saya Ngapa Roy? saya mau menanyakan di bulan Agustus tahun 2020 di sini kan tanggal merahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oh, Di termasuk sini minggu. di sini termasuk hari Minggu atau termasuk hari Minggu dan dicampur dengan hari libur apa gimana? Yang Roy tanyakan nih hari efektifnya atau minggu efektifnya? Oh, Kalau hari efektif menurut saya dia tidak terhitung kalau untuk hari libur. Kalau ya, karena kan maksudnya Ya. minggu ini kan hari libur umum. Jadi semua tuh libur gitu. Jadi dia tuh enggak termasuk. Hari efektif tuh berarti maksudnya tuh hari efektif untuk belajar gitu baru Hari efektif untuk pembelajaran. di sekolah. Gimana? Hari efektif yang tanggal 2, 9, 16, 17, 21, 23, 30. Itu hari Minggu, Roy. Itu hari Minggu, Roy. Iya. Itu libur umum. Kan di situ udah jelas kalendernya kan, ditulis ada harinya. Ya. Dan di bawah juga ada keterangannya, tapi untuk hari Minggu nggak ada keterangan. Minggu kan libur umum. Ya, yang lain bisa menyesuaikannya kalendernya karena Siska tadi pakai contoh kalender 2020, kita sesuaikan dengan kalender 20. Mungkin kawan-kawan ada yang bawa kalender 2021, boleh? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba kasih jelaskan? Siapa kira-kira ada yang 2021? Di sini saya juga ada sebenarnya, cuman saya tuh bahas hanya yang semester pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahkan, boleh yang semester lain. kedua. Yang lain. Sebenarnya kan ya yang dimaksud Roy itu kan yang di minggu efektif nih kan. Yang dari tanggal 2, 9, 16, 23 sampai 30. Ini sebenarnya termasuk ke dalam yang minggu efektif dengan tidak efektifnya. Jadi dia ini tidak termasuk ke dalam hari efektif di dalam sistem kegiatan pembelajaran. Ya gitu. Gimana Roy? Bisa Dia diterima juga Roy? sebenarnya tidak masuk di minggu efektif karena dia tuh libur umum. Minggu efektif dengan hari efektif itu kan dihitung dari hari Senin. Ya sama sebenarnya konsepnya tuh. Cuman hanya membedakannya tuh minggu kan dihitung per minggu tuh. Kalau hari ini hari-harinya berapa hari kita bisa efektif dalam pembelajaran dalam 1 minggu atau enggak 1 bulan, 1 tahun. Aish, kok gitu. Yang lain gimana? Bisa diterima? Bisa dipahami? Ya masih bingung termasuk hari efektif apa minggu efektif gitu, Bang. Minggu efektif berarti dia hitungannya per minggu, Roy. 1 minggu kan dia ya. Karena ini kan sebenarnya kan dari minggu dulu kan baru bisa memahami ke hari. Ya, Jadi benar. kalau menjelaskan hari dulu mereka tuh masih kurang nyambung. Jadi sebenarnya ini diulang dulu dari minggu biar bisa mereka ngerti ke harinya. Boleh. Mungkin Winarti bisa bantu. Bentar ya. Oke. Kalau mau share screen boleh.
mau share screen ya, boleh diaktifkan. Oh, ada. Dan Masih kelihatan? nah kan sebelum membahas hari efektif tuh kan kita pasti harus tahu minggu efektif dengan tidak efektifnya. Nah, rincian minggu efektif itu merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Nah, rincian minggu efektif itu meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran dalam tiap semester, sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan. Minggu efektif untuk tiap semester itu selalu berubah-ubah sesuai kalender tahun yang berjalan. Jumlah minggu efektif ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Jumlah minggu tidak efektif itu dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai dengan ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya, libur awal semester, libur ujian nasional, libur awal puasa, libur hari raya fitri, dan seterusnya. Nah, gimana sih menghitung rincian minggu efektif dan tidak efektif? Ketentuan menghitung rincian minggu efektif adalah jika dalam satu minggu tersebut terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai satu minggu efektif. Sebaliknya, jika dalam satu minggu kurang dari 3 hari efektif, tidak akan dihitung sebagai minggu efektif. Nah, kawan-kawan di sini bisa lihat ya. Nampakkah? Jelas nampak. Kalau misalkannya ada kawan-kawan yang pakai kalender lain, boleh juga. Iya, bisa. Kalau menurut kawan-kawan nih, dalam satu semester nih ada berapa minggu? Ada 27 di situ. Ya, hitungannya itu dari angka 1 ya, dari mulai tanggal 1 kalau dalam minggu dimulai tanggal 1. Kenapa sih dari tanggal 1 dimulainya? Karena ada kotak ketiga itu kan sebelumnya masuk ke bulan Juni kan. Nah, karena di bulan Juni itu ada 2 dalam kegiatan pembelajaran efektif seperti yang dikatakan tadi, misalnya 3 maksimal itu 3 hari efektif. Jadi tanggal 1, tanggal 5, 12, 9, 26 itu termasuk ke dalam minggu efektifnya. Nah, cara kita mengetahui itu minggu efektif dengan tidak efektifnya itu, misalkan nih saya ngajarkan geografi untuk anak kelas 11 misalkan. Awal KBM itu dimulai tanggal 13. 13 kan awal kita masuk, awal KBM juga. Tetapi di sini nih, saya ngambil nih, geografi nih saya ngajarnya di hari Senin misalnya kan. Nah, di tanggal 13 sampai 16 itu kan ada kegiatan tuh MPLS bagi kelas 10. Nah, biasanya kelas 11, 12 itu tidak efektif ya, bisa dikatakan tidak ada pembelajaran. Nah, mulai pembelajaran itu di tanggal 20 dengan 27. Jadi, kalau kita menghitung nih keseluruhan minggu tadi yang saya bilangkan dari tanggal 1, tanggal 5, 12, 19, 26 itu masuk ke dalam keseluruhan minggu ya, KM itu. Nah, efektif dari pembelajarannya itu dari tanggal berapa sih? Nah, nampak jelas di sini itu dari tanggal 20 dengan 27, karena saya ngajar geografi kelas 11 itu di hari Senin misalkan ya. Nah, minggu efektifnya, tidak efektifnya itu terdapat di tanggal nih hari Senin yang tanggal 30 misalkan 30 bulan Juni.
tanggal 6, tanggal 13 itu termasuk ke dalam minggu tidak efektif. Apakah bisa diterima? Bisa. Nah, saya minta untuk teman-teman yang bulan Agustus bisa dijelaskan sesuai Coba dengan yang lain. Kalau ada yang mau coba, ada apa-apa. Salah nggak apa-apa. nah, biar bisa saya perbaiki, biar kita Nah. sama-sama belajar. Coba Lisa, gimana Lisa? Di bulan Agustus Lisa. Di sampingnya itu ada keterangannya ya, keseluruhan minggu. Ya, cuma efektif. coba dijelaskan lagi gimana caranya dapatnya itu. Yuk, silakan Lisa. Ya, di bulan Agustus ini kan terdapat 5 minggu, kita hitung dari tanggal 1 kan terdapat hari Sabtu nih. Kita hitung berapa minggu, ternyata terdapat 1, 2, 3, 5 minggu. Nah, yang dimana yang minggu keduanya itu efektif, minggu ketiganya efektif, dan minggu yang ketiganya tidak efektif karena sudah dijelaskan tadi maksimal 3 hari itu maksimal kalau tidak sampai 3 hari berarti belum dikatakan tidak efektif. Dan minggu kelimanya satu dikatakan efektif berarti ada 3 minggu yang efektif dan yang seterusnya yang tanggal merah itu belum dikatakan efektif. Gitu. Gimana, Winarti? Gini ya, kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Kotak kalau kita hitung nih tanggal 2, 9, 16, 23, 30, tanggal 1 tuh kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak kan? Ya. Itu tidak semuanya kita masukkan ke dalam minggu efektif. Tetapi yang kita masukkan ke dalam minggu efektif itu ketika dia maksimal itu 3 hari efektif. Jadi yang angka 1 di hari Sabtu itu tidak termasuk ke dalam minggu efektif. Tanggal 30 itu tidak termasuk ke dalam minggu efektif karena dia akan masuk di bulan berikutnya. Jadi keseluruhan minggu pada bulan Agustus itu ada dari tanggal 2, 9, 16, 23. Nah, minggu efektifnya tuh dari hari apa saja? Karena saya ngajar geografinya di hari Senin, jadi dari tanggal 3, 10, 24. Nah, jadi ada rincian minggu efektifnya itu ada 3 minggu, sedangkan tidak efektifnya itu dari tanggal 17. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, berarti 3 minggu efektif ya? Iya, 3 minggu efektif, 1 tidak efektif. Karena di hari Senin tanggal 17 itu kan keterangannya kan libur hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi saya ini kan nggak ngajar, jadi termasuk ke dalam tidak efektif. Kalau misalnya ngajarnya di hari Selasa, apakah terhitung ke minggu efektif atau tidak? Misalkan kalau saya ngajarnya di hari Selasa, artinya minggu efektifnya itu ada 4, tidak efektifnya berarti tidak ada. Oh, berarti ini minggu efektifnya tuh untuk per guru, bukan untuk satu sekolah gitu ya, hitungan efektifnya, untuk pribadi gitu. Ya, karena kan di setiap sekolah, tiap guru pasti berbeda-beda. Oke. Nah, mungkin dari teman ada yang ingin menjelaskan dari bulan September, Oktober, November, Desember, biar kita sama-sama paham. Boleh. Ya, Ada yang... Saya masih itu, yang di bulan Agustus, tolong dinaikkan lagi sedikit. Enggak. Jadi gini, di minggu efektif, maksudnya di tanggal 17 itu kan hari raya ya. Hari kemerdekaan, dan di tanggal 21 ini kan hari raya libur tahun baru Islam. Jadi sebenarnya dia ini tidak dihitung per guru karena di minggu ini tidak efektif. Iya. Jadi tetap tidak ada pembelajaran di minggu ketiga. Jadi tetap walaupun misalnya kamu ngajarnya di hari Selasa, tetap 3 kali pertemuan atau 3 minggu hari efektif. 3 minggu efektif. Jadi kalau misalnya menurut saya di minggu ketiga ini itu tidak efektif walaupun ngajarnya tuh di beda hari, bukan di tanggal merahnya. Oh, itu menurut saya lebih ke ini.
untuk kalender pendidikan yang secara umum aja. Kalau yang tadi Winarti katakan itu untuk kalender efektif punya dia sendiri. Mungkin dia untuk kaitannya pembuatan RPP atau silabus dia. Mungkin seperti itu. Begitu ya Winarti ya. Kalau dari Winarti kan dia lebih ke untuk pribadi minggu efektifnya. Kalau yang dari Siska sampaikan tadi itu untuk yang secara umumnya aja. Karena kan kalau di kalender nasional itu kan memang kita tuh masuk. Tapi kalau di kalender pendidikan tuh kita tuh nggak belajar, kita tuh memang masuk, tapi itu nggak belajar, gitu. Jadi tidak efektif. Oke, baik, coba yang lain. Ada yang belum paham nggak? Lancar lihatnya nih. Coba Hen, gimana Hen? Paham nggak Hen sampai sini Hen? Henry. Di unmute dulu Hen. Oke, paham Wil. Paham Hen? Paham Wil. Coba di bulan Oktober nih gimana Hen? Di bulan September, Oktober. Wil. Oktober ya. September aja. September 2020. Dari share screen-nya punya Winarti ini. Dia punya minggu efektifnya ada berapa tuh Hen? Gila ya. Gila. Bulan berapa? September 20. Henry. September 2020 ke Wil? Ya. Kalau menurut Ada berapa minggu efektifnya ini? Kalau menurut saya sih Wil, 4 minggu efektif. Minggu efektif. Alasannya gimana En? Soalnya gini, En. Soalnya gini. Yang lain ada yang mau bantu Henry? Henry bilang ada 4 tadi minggu efektifnya. Yang lain kira-kira benar atau enggak 4? Enggak apa-apa. Saya Gimana, Roy? kalau menurut saya sih nih ada 3 minggu lebih gitu yang efektif soalnya. Pasti aja 3 atau 4, jangan 3 yang lebih. Tidak ada lebih. Ya. 3. Kenapa 3? Karena di minggu keempat di tanggal terakhir 28 sampai 30 tidak efektif. Kenapa tidak efektifnya? Kenapa? Karena ada hari rapat, ada hari pelantikan OSIS, dan ada itu ya. Karena ada rapat pelantikan pengurus OSIS. Di keterangan kalendernya. Kalau di rapat pimpinan, cuma ini enggak tahu gimana rapat pimpinannya itu di jam belajar atau setelah jam belajar, kan bisa dua kemungkinan itu. Winarti gimana Winarti? Kalau Henry tadi bilang 4, Roy bilang 3. Gimana Winarti? Menurut saya kan, kalau misalkan saya ngajar nih, tapi kalau menurut teman-teman yang misalnya kan menyesuaikan dengan kalender pendidikan, pasti kan efektifnya sih kan pasti 4 minggu kan. Tapi karena saya nih ngambil contohnya saya jadi seorang guru nih, keseluruhan minggu efektifnya itu sebenarnya dari yang sudah saya katakan ya di tanggal 30-31 ini kan tidak dimasukkan
tadi di bulan Agustus, tapi dia masuk ke dalam bulan September. Jadi tetap dihitung dari tanggal 30, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27, itu masuk ke dalam keseluruhan minggunya. Nah, efektifnya saya ngajar itu kan di hari Senin. Jadi kita lihat nih, oh di tanggal 7 saya bisa ngajar, tanggal 14 saya bisa ngajar. Nah, di tanggal 21 nih ada pelantikan pengurus OSIS. Biasanya nih dalam sekolah-sekolah tertentu nih kan kadang nggak belajar. Jadi 21 itu bisa dikatakan tidak efektif. Terus di tanggal 28 tuh saya bisa ngajar. Nah, bisa kita lihat bahwa rincian minggu efektif saya dalam bulan September itu ada 3 minggu efektif dan tidak efektifnya itu ada 2. Dari tanggal 3, dari kotak yang pertama dengan yang tanggal 21. Oke, yang lain ada yang mau nyangga atau ada mau ngapa nambahin? Jadi bisa diterima ya? Minggu efektif dan tidak efektifnya ini. Oke, kalau nggak ada, saya anggap clear. Hari efektif udah. Minggu efektif udah. Apalagi ya? Apalagi materinya? Di Jam kalender. efektif sama Sama apa ya? jam efektif sama jam tatap muka efektif. Oh iya, ada ya. Jam efektif, jam efektif, jam efektif. Ah, Enggak boleh jam sama efektif. mereka. Ah, nggak tahu teman-teman mungkin ada yang tahu bedanya. Jam efektif, ada yang tahu jam efektif? Apa itu jam efektif? Jam efektif ya. Oh, mungkin ini gini kali. Yang jam efektif nih kan gimana, maksudnya kita tuh masuk. Ini menurut saya ya. Kita tuh kayak masuk sekolah tuh. Tapi yang di efektif kayak pandemi nih kan. Kita tuh ada tatap muka, ada online, jaringan atau gitu kan. Jadi mungkin perbedaan mereka berdua nih, jam tatap muka di dalam satu semester atau jam kita offline itu berapa sama jam kita online nih. Karena kan di masa pandemi ini kan enggak bisa semuanya tuh di offline kan, atau enggak bisa tatap muka semua. Kalau menurut saya sih jam efektif itu seperti misalnya kita jam pertama nih ada mata pelajaran, terus nanti jam kedua tuh biasanya ada guru yang mendadak rapat lah, terus dipulangin cepat lah, gitu sih kalau menurut saya kalau jam efektif. Yang lain? Muka tadi ada yang disampaikan Muka? Ini kalau apa namanya ya, kalau penjelasan dari saya yang saya tahu, kalau jam efektif itu kan jam yang dipakai oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar atau dosen di kelas. Seandainya kalau itu jam efektif, sedangkan pengertian jam efektif sendiri itu adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Tapi kalau tidak melakukan kan, kalau jam efektif tatap muka itu yang membuat perbedaan mereka kedua ini adalah kalau jam efektif tatap muka itu
Contohnya seperti UAS, seperti UTS, atau ulangan harian. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan tentang jam efektif. Di sini dia ada dua. Yang pertama jam efektif dengan jam tatap muka efektif. Sebelumnya saya akan membacakan apa itu arti dari itu ya, dari jam efektif ya teman-teman, nanti bisa didengar. Pengertiannya itu adalah jam efektif adalah jam yang digunakan oleh guru atau dosen untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Terus di sini referensi saya yaitu pakai itu ya, apa namanya, kalender, bukan yang dikirim di grup, tapi saya cari di apa namanya, di internet sendiri. Saya lebih patokannya kalender tahun 2018 ini kalendernya, tapi kurang lebih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, yang penting mereka tahu. Yang penting mereka tahu jam efektif itu apa, cara dapatnya itu gimana. Mungkin saya langsung kasih itu aja ya, maksudnya cara apa namanya, cara menghitungnya. Sebenarnya untuk menghitung jam efektif ini lebih apa namanya, lebih mudah sih daripada menghitung minggu efektif sama yang satunya lagi. Karena ini cara menghitungnya lebih simpel sih. Kalau pakai rumus itu minggu efektif dikali jumlah jam per minggunya. Misalnya dalam satu minggu kita belajarnya itu ada berapa kali. Misalnya dalam satu minggu, contohnya kalau seperti punya kita sekarang kan, kalau dijadwalkan kita belajar dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, di dalam satu minggu itu kita belajarnya berapa jam, seperti itu. Satu mata pelajaran itu berapa. Nah, nanti setelah itu baru kita kalikan, nanti dikalikan ke satu semester itu berapa minggu, berapa kali pertemuan. Misalnya seperti yang punya saya ya, saya lihat di apa namanya, di laptop saya. Kalau punya saya itu jam efektif untuk belajar itu ada 4 jam dalam per minggu. Nah, jadi dalam satu semester itu jam efektifnya adalah 18 kali pertemuan. Nah, nanti tinggal kita kalikan minggu efektifnya dikalikan jumlah jam per minggunya. Misalnya 18 kali 4 berapa? Seperti itu. Berapa, Bos? 18 kali 4. 18 kali 4, 64. 64 kata Pak Riki. Bos Riki bilang 64. Pintar dan matematika. Nah, jadi seperti itu ya. Terus memang nggak bisa tidak dibuat sama-sama, Bos. Gimana teman-teman? Bisa ditangkap nggak kira-kira? Berarti itu kan dikali 4, berarti satu mata pelajarannya itu ada 4 jam. Ya, ini kan kalau menurut yang saya analisis kan, karena kan setiap 4 jam. Kalau di sekolah berapa 4 jam? ya, enggak, maksudnya ini kan tergantung dari setiap sekolah juga kan. Ada juga yang bisa dia 5 jam, itu tergantung dari sekolah. Kalau yang saya ambil ini contohnya itu 4 jam. Bisa dia lebih, itu tergantung dari setiap sekolah atau kampus sebenarnya ya. Mau tanya lagi, itu kan ada 4 jam kan? Minggunya itu 4 jamnya itu dibagi 2, maksudnya itu dalam satu minggu
misalkan ini kan ada 4 jam nih, 4 jam pelajaran lah kita bilang kan. Dalam satu hari itu ada sekolah kan 2 jam kan. Di jam pertamanya nih geografi 2 jam kan. Terus diganti lagi matematika kan. Terus ada lagi nih geografinya nih jam ketiga lagi. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, ada juga hari lain, misalnya hari Rabu yang tadi dia Senin tuh geografinya 2 jam, nah di hari Selasa itu bisa juga 2 jam. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih Lucy. Lucy ke tadi ya? Kok Lucy? Bina. Apa? Siapa yang 13 tadi? Winarti. Oh, ya terima kasih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lainnya tentang jam efektif? Gimana cara dapatkannya 4? Tahu kan semuanya kan? Tahu. Coba, Belum. siapa yang belum? Belum ngerti. Belum. Cara dapatinnya gimana? Bukannya 4. Nah, gimana muka? Cara dapetin 4-nya muka? Cara dapatkan 4-nya 4 jam. itu Dalam 1 minggu itu maksudnya gimana? coba pengertiannya dulu, atau enggak penjelasannya dulu. Diulang. bentar ya. Ih, ngomong-ngomong HP. Masalahnya laptopku nih kadang agak itu juga. Ku nge-lag, guys. Em, 4 itu adalah jumlah jam di dalam itu ya. Di dalam pelajaran dalam 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Nah, jadi 4 itu adalah jumlah jam di dalam pelajaran di dalam 1 minggu. Karena itu sesuai jadwal sih. Saya enggak tahu juga maksudnya 4 itu dari mana. Tapi kan kalau memang jadwalnya seperti itu ya, kalau sekolah buatnya 4 berarti dia 4 gitu. Misalnya kalau sekolah buatnya 5 berarti 5 gitu. Ya, kalau menurut saya itu 4 tergantung dari mata pelajarannya. Kan di sekolah Ya. itu ada kayak mata pelajaran, kalau misalnya jurusan IPS ada ekonomi, ada geografi, dan lain-lain, itu biasanya kan dalam 1 minggu itu bisa 2 hari ketemu. Satu hari itu bisa 2 jam pelajaran, misalnya di jam pertama, di jam kedua. Bisa saja melompat di jam pertama, melompat di jam ketiga, kayak yang si Winarti kasih contoh tadi. Nah, itu untuk hari Senin. Di hari Kamis ada lagi nih geografi di jam kedua dan di jam keempat. Nah, jadi total jam pelajaran dalam 1 minggu itu ada 4. Jadi cara dapatin 4-nya itu kayak gitu. Beda lagi dengan mata kuliah, misalnya penjas lah ya. Kalau penjas kan saya yakin 1 minggu tuh hanya 2 jam pelajaran ya. Paling banyak 3. 2 jam untuk praktek, 1 untuk teori. Biasa itu paling banyak kayak gitu. Jadi itu untuk yang pertama contoh tadi untuk geografi. Kalau untuk penjas 2 jam praktek, 1 jam teori. Nah, itu kan tidak mungkin di hari lain tuh ada lagi. Jadi untuk 1 minggu jam efektifnya itu ada 3 jam. Tergantung dari mata pelajarannya lagi. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan biasanya yang 4 itu untuk mata pelajaran jurusan. Yang bisa diujiankan gitulah. Dia untuk jam pelajarannya lebih banyak. Tadi siapa yang belum paham tadi 4? Itu D ya? Gimana D? Izin masuk sebentar. Kalau kan SMA ya kita ambil. Misalnya
dulu SMA tuh di sekolah saya kan mata pelajarannya tuh yang IPS yang jurusan tuh ada geografi, sosiologi, ekonomi, sama sejarah kan. Terus semua ini kan mata kuliahnya kayak sama gitu kan, jurusan IPS gitu. Maksudnya kayak inti gitu. Mata pelajaran inti. Tapi kemarin pas saya SMA tuh mata pelajaran ekonomi itu 3 jam, geografi itu 3 jam. Terus untuk sosiologi dan sejarah tuh cuman dikasih 2 jam. Itu kan kayak ketimpangan gitu ya, kayak timpang. Padahal kan sama-sama mata pelajaran inti gitu. Apakah itu masih disebut dalam mata pelajaran jam pelajaran efektif gitu? Bisa dipahami? Bisa, ya tetap itu hitungannya jam efektif. Biarpun dia cuma satu, enggak mungkin satu sih. Paling dikit tuh 2 jam pelajaran lah dalam 1 minggu. Paling banyak itu 4 sampai 5 kalau menurut saya. Dalam 1 minggu, misalnya yang 5 itu di hari Senin geografi 2 jam, di hari Rabu bisa saja 3 jam. Paling banyak, tergantung lah. Kalau tadi yang dibilang mata pelajaran jurusannya itu ada yang 2, ada yang 3, itu kembali lagi tergantung dari sekolahnya. Pertimbangannya seperti apa, kurang tahu. Pasti ada pertimbangannya lah. Kenapa ini 2 jam pelajaran, kenapa ini 3 pelajaran. Pasti ada alasannya. Seperti itu sih. Berarti itu masih masuk ke jam efektif ya? Masih, masih. Ya, oke. Makasih, William. Kan ya? Ya. Izin masuk. Tadi kan mereka tuh nanya nih 4 jam ini dapatnya dari mana kan? Kok bisa tiba-tiba ada 4 jam, ada 2 jam. Nah, sebenarnya sih tergantung dari kurikulum ya. Misalnya nih, ke kurikulum 2013 nih, waktu efektif dalam pembelajaran selama 1 semester itu 38 jam. Nah, misalkan SMA ya, dunia pendidikan, kita itu masuk dari jam 7 sampai jam 3. Nah, kita hitunglah berapa jam tuh. Dari jam 3 itu ada 8 jam kan. Nah, dalam 1 semester yang saya bilang tadi itu udah 38 jam itu dibagi dengan jam waktu persekolahan, yaitu 8 jam. 38 dibagi 8 itu dapatlah 4 jam. Nah, dari situ guru-guru bisa menyesuaikan jam pelajaran yang akan diberikan. Itu dia. Oke, berarti tadi kita bahas itu jam efektif untuk 1 minggu. Nah, sementara yang Muka jelaskan tadi yang ada pakai rumus, itu berarti untuk 1 semester ya Muka ya? Ini untuk 1 semester ini, Bos. Nah, untuk 1 semester, oke. Aku buat 18. Itu minggu efektif untuk di 1 semester. Misalnya ada 18. Dikali dengan jumlah jam pelajaran per minggu begitu ya? Ya, ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Habis itu barulah dapat hasil jumlah jam efektif untuk per semester. Ya, per semester. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Udah sih, udah ngerti. Udah ya. Jam efektif udah. Jam tatap muka efektif. Siapa yang mau jelaskan? Saya Win. Siapa nih Lucia? Boleh Lucia. Ya. Lagi ajan nih Win. Oh iya. Bentar ya. Bentar dulu. Ini kita ngulang lagi nggak buatnya sih ya? Enggak, udah dijemput. Enggak, maksudnya.
Enggak, Wil. Ya, boleh lanjut. Izin share itu ya, PPT. Baik, sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang menghitung jam tatap muka efektif. Jadi pertama itu kita harus tahu definisinya terlebih dahulu ya. Jam tatap muka efektif adalah jam tatap muka guru dengan siswanya pada mata pelajaran yang diampunya selama 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Berarti ini khusus untuk 1 mata pelajaran saja ya, yang dihitungnya. Lanjut ke rumusnya. Rumus untuk menghitung jam tatap muka efektif itu adalah jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jam per minggu. Jam pelajaran per minggu. JP ini jam pelajaran. Lanjut cara penghitungannya. Ya, pertama itu kita harus tahu jumlah minggu efektifnya dulu. Berarti ini kita harus ke kalender akademiknya supaya kita tahu berapa jumlah minggu efektifnya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Bentar, Win. Oh, belum. Jadi gini. Ini dia yang bentar ya. Mana dia yang pergi? Tadi itu kan rumusnya itu jumlah minggu efektif dikali minggu apa tadi ya? Bentar. Jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Berarti pertama kita itu harus cari jumlah minggu efektifnya. Caranya ini tadi kalender akademiknya bisa dibuka nggak di grup? Pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kalender yang ini. Oh, Sebentar bisa lihat. Oke. Jadi cara menghitung jumlah minggu efektifnya itu pertama kita itu harus menghitung jumlah minggu per bulannya ini. Dalam 1 bulan ini ada berapa minggu. Cara menghitungnya ini dari sini ada ketentuan di mana kalau itu cuma 3 hari, misalnya 1 sampai 3 ini, berarti itu tidak dihitung dalam 1 minggu. Kecuali dia ada 4 hari, berarti dihitung dalam 1 minggu. Berarti ini 1 minggu ya. Jadi dalam bulan Juli ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu. Terus kita lanjut ke jumlah minggu efektifnya. Di sini kita lihat dulu. Kita kan masuknya tanggal ini ya. Nah, tanggal 13. Berarti dimulai dari sini. Berarti yang tanggal 1 sampai tanggal 11 ini termasuk minggu tidak efektif. Tadi kan sudah diketahui jumlah minggunya itu ada 5. Sama jumlah minggu tidak efektifnya itu ada 2 minggu. Berarti dikurangkanlah supaya kita mendapatkan minggu efektifnya. 5 dikurang 2 itu berarti ada 3. Berarti di sini
jumlah minggu efektifnya sini apa tadi? Ini saya ambil 1 semester ya. Ada 19 tadi saya hitung. Anggap ya, saya ambil contoh itu mata kuliah geografi tanah per minggu. Misalnya itu ada 4 jam. Jadi kita masuk ke ininya, ke rumusnya. Jumlah jam efektifnya sama dengan jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Tadi kan sudah diketahui jumlah minggu efektifnya untuk mata kuliah geografi tanah itu ada 19 minggu dikali 4 jam pelajaran. Berarti ada 76. Jadi intinya itu dalam 1 semester jumlah jam tatap muka efektif untuk mata kuliah geografi tanah itu ada 76 jam. Ya, kurang lebih begitulah dia. Coba ditunjukkan lagi bagian rumusnya tadi, Lucy. Rumusnya ya? Iya, bagian rumus. Nih. Itu jam efektif tatap muka ya berarti ya? Salah ini, boy. Ini salah. Kebalik dia, boy. Copy. Ini jumlah minggu efektifnya. Jumlah minggu efektifnya. Bentar. Tadi William mau nanya yang mana ya, Will? Nih, salahnya itu di mana? jumlah jam efektif yang tatap muka tadi ya. Jumlah jam efektif tatap muka. Ini kurang lebih berarti Jumlah sama jam efektifnya nih, betul ini dia. Berarti ini sama rumusnya dengan yang muka tadi sebenarnya. Ya, kurang lebih sih kayak gitu kali. Kalau untuk yang tetap jam efektif tatap muka, berarti nggak ada bedanya berarti itu ya? Sama lah dia berarti. Nggak jauh beda. Tadi tuh saya nggak dengar muka putus-putus suaranya. Ya kalau sih, nggak dengar kah? Iya. Jam efektif sama jam tatap muka efektif. Bentar. Tapi yang dari saya dapatkan ini, cara untuk tatap muka efektifnya itu dia rumus yang Lucy sampaikan tadi itu masih dikurang dengan perhitungan kegiatan ulangan harian, UTS, ujian dan lain-lain. Ya, iya. Itu untuk cara dapatkan jumlah tatap muka efektif. Jam tatap mukanya. Ya. Bentar. Coba tutup dulu share screen-nya punya itu. Lucy. Saya coba share screen yang punya saya. Oke. Lanjut, Will. Bentar ya. Yes.
Ini Udah nampak ya? minta Ada. Udah ya? Dah. Nah, seperti yang bisa dilihat ini tadi, berarti kan tadi rumusnya itu baru sampai di sini. Di Ya, mana belum selesai jumlah dia. jam efektif jam per minggu dikali minggu efektif per semesternya itu adalah 18. Nah, ternyata masih harus kita cari lagi kira-kira dalam satu semester itu untuk ulangannya itu ada berapa hari, ujiannya berapa hari, dan lain sebagainya itu, dan termasuk pengisian pembagian raportnya. Oh, berarti ini di convert dalam jam pelajaran bukan per hari. Yo, Oh. masalahnya sini kegiatan tengah semesternya itu 3 hari di kalender yang itu. Kegiatan semester itu ujian semesternya ya? UTS-nya? Ini tuh enggak dirincikan sih, Will. Kegiatannya itu apa-apa aja, tapi 3 hari aja nih. 3 kali Kak. 3 hari. Untuk ulangan harian Kak tadi. Di sini keterangannya KTS itu kegiatan tengah semester. Kan dia tuh kan 2 semester nih, jadi tuh 2 ulangan harian. Ya, maksudnya tuh UTS dan UAS. Jadi bisa kita lihat lagi ya di sini ya. Di sini jelaskan juga harus kita tentukan perhitungan kegiatan ulangan harian. Bagian ya nilai ulangan UTS ujian. Oke. Nah, ini dihitung nih misalnya ulangan harian itu dalam satu semester itu melakukan 2 kali ulangan harian gitu. Beda dengan UAS atau UTS di luar itu. Berarti dia ulangannya per subbab. Kalau UTS itu kan dia paling per 3 subbab. UAS dia 3 subbab ke kemudiannya lagi. Atau bisa 3, bisa 6 subbabnya itu. Nah, jadi ini untuk ulangan harian 8 jam pelajaran diasumsikan dalam satu semester itu melakukan 2 kali ulangan di kali 4 jam pelajarannya. Maka dapatlah 8 jam pelajaran. Nah, di sini dari contohnya dia ngambil untuk UTS-nya itu 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran berarti anggaplah 1 jam pelajaran itu 40 sampai 45 menit lah ya. Ya, dikali berapa jam pelajaran. UAS-nya juga demikian. Terus ada juga harus dimasukkan pengisian dan pembagian raportnya. Itu ngambil berapa jam pelajaran. Dari hasil ini ditambahkan, dapatlah 32 jam pelajaran. 8 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Tadi kok 32 ya? 20 dia nih salah. Oh, mungkin itu salah. Salah nih ya. Kita anggap 20. Tapi ini benar pula 20. Itulah manusia. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu lah ya gimana cara untuk jam efektif tatap mukanya lah ya. Oke, berarti lalu untuk cara dapatkan jumlah tatap muka efektifnya, hasil dari rumus A tadi, dari yang Muka dan Lucy sampaikan tadi, dikurangi jam pelajaran, perhitungan UTS, ya, ulangan UTS bagi rapot. Nah, itu ditotalkan ada ngambil berapa jam pelajaran dalam satu semester. Kemudian dikurangi A dikurang B. 64 dikurang, nah ini 20 ya sebenarnya, dapatlah 44 jam pelajaran untuk jumlah tatap muka efektif. Ya, ada yang mau ditanyakan yang lain? Diko paham kok? Ya, Pak Ketua. Gimana kok?
Ya gimana? Hampir sama Kak, jam efektif sama jam tatap muka nih. Apa Ya. perbedaannya, Pak? Perbedaannya kalau jam tatap muka efektif jam apa tadi? Jumlah jam efektif itu untuk pertemuan per semester mata untuk satu mata pelajaran atau satu mata kuliah. Sementara untuk ya kan tidak mungkin dalam satu semester itu kita tidak melakukan ulangan UTS, UAS, dan kalau sekolah ada bagi rapot. Nah, Ya. di dalam rumus jumlah jam efektif itu kan itu belum terhitung dari pengurangan hari-hari ini. Ya kan? Nah, jadi ada istilah di dalam kalender pendidikan itu jumlah tatap muka efektif. Pembedaannya ada di sini. Kita menggunakan ini dikurangi dari jam efektif satu mata pelajaran dalam satu semester dikurangi dengan kegiatan ini. Maka ditambah tatap mukanya di sini. Tatap muka dalam artian ini pembelajarannya. Kegiatan belajar pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Riko paham kok? Mana kok? Nyandar kok? Paham. Paham. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, Ya. mungkin sampai sini aja dulu ya diskusi kita. Cukup bernilai ya diskusi kita hari ini, berjalan yang lancar. Ada yang nanya, ada yang nyanggah, ada yang menambahkan. Ya, saya harap sih kita bisa lah sering-sering diskusi kayak gini. Cuma ini nggak tahu yang lainnya kemana, hanya berapa orang aja. Tunggu saya Mungkin belum bangun. belum bangun dah jam 12 ini. Dia pakai kipas mungkin. Kenapa sih, Wil? Semuanya on kamera ya, kita mau selfie loh. Oke bos, kami dua hari ini sama nih, bos. Oke, satu kamera. Bentar. Ya, Dei, Sophia. Terlo. Will, cari cahaya-cahaya kehidupan dulu. Nah, cari lo cahaya. Ngelek woi. Tak apa, ini kan diam ya. Panas Win. Ngiji, Bu, ngiji, ambil ngiji. Mana Sophia, mana Dei. Ini berarti hanya 24 orang aja ya. 25 sebenarnya. Oh Si, iya. bos. Iya benar. Ya, kita mau selfie nih, Sophia. Bangun, Sophia. Nah, Tidur dong. Ada tuh. Sakit aku, Wil. Sakit banyak kerja malam. loh, ada yang bisa kasih tahu gimana cara foto di Zoom nih? Nggak tahu saya. Sebenarnya bukan saya yang ngerjakan. Ya bos, di screen. Pakai laptop. Ya, diskusi. Oh ya, print screen ya. Konten. Kontrol. Ini kontrol V. Ntar ya, saya coba ya. Testing satu loh. Bergaya enggak nih? Boleh. Lagi. Oke, 1, 2, gini pala tuh. 1, 2. Ya, ganti gaya. Jempol boleh. Baju saya. Baju aku hilang nggak? Aku ya. Sarangnya. Mana kali dari kira siap nih bos, tengok nih ya. Oke, boleh. Ketemu. Ini. Namanya Wir kering di gini. Aduh, Jempol aku terampak. Ya, tunggu, nggak apa-apa.